warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iti Mutia Hasibuan, salah satu dosen teknik industri Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan Medan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu ergonomika yang memiliki bobot 2 SKS, di mana pada kurikulum Prodi Teknik Industri Universitas Harapan Medan ditempuh pada semester 3. Video pembelajaran tatap muka ini saya sampaikan dalam rangka memenuhi Tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen, yaitu PDD UKT-PT tahun 2026. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ergonomika adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ergonomi, sistem kerja, faktor manusia, serta prinsip ergonomi dalam perancangan sistem kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep antropometri, biomekanika, fisiologi kerja, dan ergonomi lingkungan dalam analisis serta perancangan fasilitas kerja. Mahasiswa mampu menganalisis postur kerja, beban kerja fisik, beban kerja mental, dan aktivitas manual material handling menggunakan metode ergonomi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi risiko ergonomi dan kondisi lingkungan kerja berdasarkan standar serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang solusi perbaikan sistem kerja ataupun stasiun kerja yang ergonomis untuk meningkatkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kualitas, dan produktivitas kerja. Mata kuliah ini membahas konsep yang terkait dengan manusia dan pekerjaannya dengan pokok bahasan. Yang pertama, dasar dan pengantar ergonomi. Yang kedua, sistem kerja dan faktor manusia. Yang ketiga, antropometri. Yang keempat, perancangan fasilitas kerja. Yang kelima, MSDS dan faktor resiko dalam bekerja. Yang keenam, analisis postur kerja. Yang ketujuh, manual material handling. Yang kedelapan, fisiologi kerja. Yang kesembilan, beban kerja mental. Yang kesepuluh, lingkungan kerja fisik. Yang kesebelas, ergo safety. Yang kedua belas, pengantar kognitif ergonomi. Yang ke-13, perancangan stasiun kerja ergonomi. Mata kuliah ini ditempuh dalam 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 diadakan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 diadakan ujian akhir semester. Sistem penilaian mata kuliah ini saya sampaikan pada awal perkuliahan berupa kontrak kuliah antara dosen dan mahasiswa berupa kehadiran 10%, tugas 10%, UTS 35%, UAS 45%. Sehingga mahasiswa yang aktif dan rajin berhak untuk mendapatkan nilai sempurna. Berikut ini saya akan memaparkan cuplikan proses pembelajaran materi saya bersama mahasiswa di kelas dalam mata kuliah ergonomika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah ergonomika. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang penilaian postur kerja. Di sini kita untuk yang pertama ini kita akan membahas dengan metode OAS, RULA, REBA, dan MIPS. Ya. Yang pertama sekali adalah OAS. OAS adalah Olfactory Working Posture Analysis System. OAS adalah suatu metode untuk mengevaluasi beban postur kerja sama bekerja. Metode ini didasarkan pada sebuah klasifikasi yang sederhana dan sistematis dari postur kerja yang direkomendasikan oleh pengamatan tugas sama bekerja. Metode OAS pertama kali dilakukan untuk menganalisis postur kerja pada industri belajar dan digunakan dalam beberapa negara Nah, metode ini dapat diterapkan pada suatu area pembangunan stasiun kerja, progres, ataupun sebuah metode kerja untuk mengurangi beban gangguan otot, muskuloskeletal agar lebih nyaman dan lebih produktif. Ya, pengukuran ergonomi untuk beban libur, ya, kemudian pengalaman kesehatan yang mengalami sakit dalam suatu pekerjaan, kemudian untuk riset dan pengembangan.
prosedur dari penilaian OAS ini sendiri adalah mengidentifikasi postur kerja yang kaku dan tidak nyaman untuk di daerah back, bagian belakang, lengan, dan kaki. Nah, prosedur yang dilakukan dalam metode OAS ini yang pertama adalah observasi. Data postur, kemudian beban, berapa beban yang digunakan pada saat pekerja melakukan pekerjaannya, kemudian fase code, ya. Yang kedua itu pengkodian. Kemudian yang ketiga, evaluasi penilaian didasarkan pada skor dari tingkat penilaian postur kerja. Kemudian hubungkan dengan kategori tindakan. Jadi di sini setelah kita melakukan penilaian, kita akan mendapatkan kode, ya. Apakah kerjaan ini beresiko dan harus diperbaiki. Nah, setelah itu kita harus melakukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Setelah kita melakukan tindakan, kita melakukan perbaikan terhadap sistem kerjanya ataupun metode kerjanya, sehingga nanti setelahnya kita bisa melakukan evaluasi lagi, sehingga kita berharap setelah kita lakukan perbaikan, kita mendapatkan bahwa nilai dari postur tadi sudah lebih baik, sehingga resiko terhadap gangguan kesehatan dari pekerja bisa kita hilangkan. Di sini penilaiannya, setiap postur tubuh terdiri dari 4 postur bagian belakang, 3 postur bagian lengan, 7 postur bagian kaki, dan 3 skala poin untuk berat beban. Jadi beban juga sangat mempengaruhi bagaimana keluhan yang dialami oleh pekerja. Ya. Untuk bagian belakang atau back, skor postur tubuh bagian belakang ada gambaran seperti gambar berikut, ya. Nah, untuk gambaran pertama itu posturnya berdiri tegak. Gambaran kedua bungkuk ke depan, ya. Gambaran ketiga itu miring ke samping. Gambaran keempat bungkuk ke depan dan miring ke samping. Jadi dia bungkuk dan agak miring. Nah, untuk masing-masing gambaran tersebut diberikan skor nilai 1, 2, 3, dan 4, ya. Baru kemudian kita lanjutkan penilaian untuk yang selanjutnya, itu bagian lengan atau arms. Skor postur tubuh dibagi itu bagian lengan itu ada 3. Yang pertama, kedua tangan berada di bawah bahu seperti ini. Jadi dia berada posisinya seperti ini, seperti orang kecil itu kan di bawah bahu. Nah, itu dapat nilai skor 1. Kemudian satu tangan pada di atas ataupun satu tangan di bawah, jadi posisinya seperti ini, satu di atas, satu di bawah, itu dapat skor 2, kita berikan skor 2. Kemudian kedua tangan berada di atas bahu seperti ini, nah itu kita berikan skor 3. Baru kemudian kita lanjutkan dengan penilaian kaki, ya. Ada 7, ya, kriteria penilaian untuk kaki. Yang pertama, posisi duduk. Jadi pekerja operator yang kita nilai itu berada pada posisi duduk. Kemudian yang kedua, berdiri dengan kedua kaki lurus. Ya, postur alamnya kita berdiri dengan gravitasi lurus. Baru itu skornya 2. Baru kemudian berdiri dengan bertumpu pada satu kaki. Jadi pada saat bekerja berdiri dan bertumpu pada satu kaki, itu skornya 3. Yang keempat, berdiri ataupun jongkok dengan kedua lutut. Baru kemudian yang selanjutnya berdiri atau jongkok dengan satu lutut, itu kita berikan skor 5. Setelahnya berlutut pada 1 ataupun 2 lutut. Baru kemudian berjalan ataupun bergerak, itu skornya 7, ya. Baru kemudian kita lanjutkan dengan penilaian terhadap beban. Nah, berapa beban yang harus digunakan oleh si operator? Beban lebih kecil dari 10 kilo itu skornya 1. Nah, lebih kecil dari 20 kilo di atas 10 kilo itu skornya 2. Baru kemudian beban yang di atas 20 kilo itu skornya 3. Baru kemudian setelah kita melakukan penilaian dengan tools OAS ini, baru kita lanjutkan dengan kategori tindakan, sehingga kita dapatkan kemudian tindakan yang harus kita lakukan. Jika skor 1 itu artinya aman, sehingga di sini kita tidak perlu melakukan perbaikan terhadap sistem kerjanya. Sistem kerja yang berpengaruh terhadap postur operator. Baru yang kedua, diperlukan beberapa waktu ke depan. Artinya kalau skornya 2, nah beberapa waktu ke depan kita harus melakukan perbaikan.
dalam waktu dekat. Harus kita melakukan perbaikan terhadap sistem kerja ini. Baru yang keempat, kalau kita nilainya pokoknya nilai 4, maka harus ada tindakan perbaikan terhadap sistem kerja sekarang juga. Ya. Ini contohnya. Jadi di sini seorang operator berlutut, satu kaki berlutut dengan tubuh agak agak condong ke depan. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan beban yang dia pegang di salah satu tangannya itu di tangannya itu adalah 12 kg. Nah, kemudian kita lakukan penilaian terhadap postur ini tadi. Ya. Jadi kalau miring ke depan, postur miring ke depan itu skornya 2. Ya, buku ke depan. Nah, kemudian dari hasil perhitungan untuk beberapa postur tadi, setelah kita dapatkan hasil perhitungan, kita melihatnya dengan tabel. Berikut tabel awasnya ya. Nah, tadi untuk kaki ya, itu kita mulai dari back. Backnya tadi nilainya 2, skornya 2, ini berada di sini. Baru kemudian untuk arm itu tadi di bawah bahu dengan nilai 1 ya. Baru kemudian untuk kaki tadi 1 di lantai, 1 berada di posisi di atas. Nah, itu skornya 6 ya. Baru kemudian untuk beban yang 12 kilo di bawah 10 dan di atas 10 di atas 10 dan di bawah 20 kg itu skornya 2, sehingga kita ambil dia di sini. Nah, ini nilainya 2, sehingga kita dapatkan kode itu adalah 2. Kode 2 ini artinya kita harus melakukan tindakan untuk beberapa waktu berikutnya. Sebelum kita lanjutkan ke metode berikutnya, yaitu metode Luna, kalau ada yang masih kurang jelas dan tidak paham, silakan untuk mengajukan pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan tentang metode penilaian postur ini, saya silakan. Bisa tentang bagaimana penilaian postur tubuh ini? Nah, begini ya, kita ulangi lagi ya. Berikutnya, di sini ada contoh dari cara kita menilai, cara kita melakukan penilaian. Lihat di sini, seseorang bekerja, ya. Mungkin kita bisa melihat orang, caranya adalah sewaktu dia bekerja, kita lihatlah, kita lakukan video atau foto ya, yang mana yang paling ekstrim. Kemudian kita foto dan kita lakukan penilaian. Nah, misalnya kan seperti ini, inilah postur si operator tadi, di mana kaki berada 1 di bawah, kemudian badan condong ke depan, tangan masih berada di bawah bahu, ya. Kemudian ada beban di sini 12 kg. Baru kemudian kita lakukan penilaian satu persatu. Yang pertama itu untuk back, ya. Nah, untuk back, kalau metode penilaian awas ini untuk back ya. Nah, untuk back ini ada 4, ya. Nah, skor 1 diberikan untuk posisi lurus tegak. Nah, tadi contoh kita tadi, operator posisinya maju ke depan, sehingga kita berikan skor 2. Oke? Ini skornya 2. Baru kemudian untuk lengan, tadi bekerja lengannya di bawah bahu, ya. Untuk pekerjaan di bawah bahu, kedua tangan di bawah bahu itu skornya 1, ya. Baru kemudian untuk kaki, nah untuk kaki seluruhan itu ada 7 ya. Nah, contoh tadi pekerja tadi, 1 kaki berada di lantai, 1 posisi ditekuk, sehingga ini sesuai dengan gambar 6, sehingga kita berikan skor 6, ya. Baru kemudian untuk beban, nah bebannya tadi 12 kg, beban 12 kg kita lihat di sini untuk beban itu berada di lebih kecil dari 20 dan lebih besar dari 10, sehingga kita berikan skor 5, ya. Baru kemudian kita lakukan
untuk back, arm, leg, dan force. Kemudian dari hasil ini tadi kita lihat dari tabel OWASP-nya untuk mendapatkan nilai 2. Bisa? Ya, silakan lagi yang ingin bertanya. Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh diulangi Bu cara menghitung di tabel OWASP? Tabel OWASP ya, cara menentukan action code-nya ya. Ini nilai dari perhitungan kita tadi untuk back, arm, leg, dan force ya. Baru kemudian dari hasil ini kita buka tabel OWASP ya. Tabel OWASP kita berada di sini. Ini tabel OWASP ya. Nah, tadi untuk back itu 2 skornya, untuk arms itu skornya 1 ya, untuk leg itu skornya 2, sementara untuk load itu skornya 2. Ingat ya. Nah, sekarang saya ulangi lagi. Back skornya 2. Lihat back. Di mana skor 2? Di sini. Bisa? Baru kemudian arms itu lengan, skornya 1. Nah, ini kan ada 3. Kita ambil yang 1. Oke? Baru kemudian leg itu 7. Oh ya, legnya 6 ya. Ya, legnya 6. Baru kemudian dari 1 ini kita tarik. Legnya 6 di mana? Legnya 6 itu ada di sini. Ya, ada 3 kolomnya. Baru kemudian untuk lognya itu 1, 2, 3. Nah, log kita tadi berapa? 2. Nah, di bawah log 2 itu nilainya skornya 2. Sehingga action code-nya itu sama dengan saya. Kemudian kita lanjutkan dengan metode yang kedua, metode RULA ya. Metode RULA merupakan suatu metode penelitian untuk menginvestigasi gangguan pada anggota bagian atas. Metode ini tidak membutuhkan peralatan spesial ya. Anggota badan yang dinilai antara lain leher, punggung, dan lengan atas. Kemudian faktor resiko yang telah diinvestigasi disebut sebagai faktor pengganggu eksternal. Ya, di sini kita katakan jumlah pergerakannya, kerja otostatisnya, tenaga ataupun kekuatan, penentuan postur kerja oleh peralatan, waktu kerja tanpa istirahat. Ya. Nah, ini RULA dikembangkan untuk metode penyaringan suatu populasi kerja dengan cepat yang berhubungan dengan kerja yang berisiko yang menyebabkan gangguan pada anggota bagian atas, mengidentifikasi usaha otot yang berhubungan dengan postur kerja, penggunaan tenaga dan kerja yang berulang-ulang yang dapat menyebabkan kelelahan otot. Jadi di sini kita apabila terjadi pekerjaan yang dilakukan secara repetitif dan itu akan bisa menyebabkan terjadinya kelelahan pada otot. Yang ketiga, memberikan hasil yang dapat digabungkan dengan metode penilaian ergonomi yaitu epidemiologi, fisik, mental lingkungan dan faktor organisasi. Nah, pengembangan RULA terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi postur kerja. Yang kedua, sistem pemberian skor. Jadi di sini kita sewaktu si pekerja, operator melakukan pekerjaannya, kita melakukan identifikasi terhadap bagaimana sebenarnya postur kerjanya. Kemudian kita melakukan penilaian dengan metode RULA dengan cara memberikan sistem pemberian skor. Nah, skala level tindakan yang menyediakan sebuah pedoman pada tingkat resiko yang ada dan dibutuhkan untuk mendorong penilaian yang lebih detail berkaitan dengan analisis yang didapatkan. Nah, jadi setelah kita melakukan perhitungan dengan memberikan skor terhadap postur kerja tadi, nah kemudian kita melakukan analisis yang berkaitan, apakah harus segera dilakukan tindakan perbaikan atau apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya, di sini kita membagi atas 2 RULA, membagi atas 2 segmen, yaitu segmen pertama itu terdiri dari lengan bawah, lengan atas, kemudian pergelangan tangan.
atau wrist ya. Baru kemudian yang grup D-nya itu leher, kemudian punggung dan kaki. Itu ada grup D. Nah, ini berikut ini adalah penilaian untuk skor dari rula itu sendiri. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Nah, untuk lengan atas, apabila lengan atas berada pada posisi yang ke depan ya, tidak berada ke depan ataupun ke belakang ya, normal seperti kalau kita pada posisi berdiri. Nah, itu kita hanya berikan skor 1. Nah, apabila 20 lebih besar dari 20 derajat ke belakang ataupun ke depan ya, itu kita berikan nilai 2. Baru kemudian nilai 3 apabila 45 sampai 90 ya, itu lihat gambar ilustrasinya. Baru yang keempat itu lebih besar dari 90 derajat. Ini untuk lengan atas. Baru kemudian untuk lengan bawah atau lower arm ya, itu kita bisa lihat bahwa apabila pergerakannya 60 sampai 100 derajat itu skornya 1 ya. Nah, apabila lebih kecil dari 60 derajat atau lebih besar dari 100 derajat itu skornya 2 ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini apakah dia ada menjauhi sisi tengah ataukah mendekati sisi tengah. Di situ ada tambahan. Jadi kalau dia menjauhi sisi tengah kita berikan tambahan nilai 1 lagi. Nah, berikutnya untuk yang selanjutnya pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan itu ada pergerakan ya, posisinya netral itu pergelangan tangan kita. Nah, kalau 0 pergerakan 0 sampai 15 derajat itu 2 skornya. Kalau lebih besar dari 15 derajat itu skornya 3 ya. Nah, sini. Nah, ada tambahan 1 jika pergelangan tangan menjauhi atau sisi tengah ini. Jadi pusat sisi tengah apabila dia menjauhi ada tambahan skor 1 ya. Begitu. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya, ilustrasi dari pergelangan ini ya. Di sini ada lihat, kita bisa lihat di situ berada posisi seperti itu. Baru kemudian lihat di situ ada sudut dari pergelangan tangan ini sendiri. Baru yang selanjutnya leher. Nah, leher di sini kita bisa melihat. Nah, kalau posisi leher biasa itu kita sekitar 0 ya, maju sedikit gitu ya, seperti ini misalkan. Nah, itu skornya 1. Kalau lebih dari antara 10 sampai 20 derajat itu skornya 2. Lebih besar dari 20 derajat itu skornya 3. Nah, apabila ekstensi itu skornya 4 ya. Nah, tambah lagi 1 apabila skornya harus lehernya harus berputar atau bengkok. Baru kemudian yang ke 5 itu batang tubuh atau terang ya. Nah, batang tubuh kalau posisi normal itu nilainya 1. Kalau 0 sampai 20 derajat itu nilainya 2. 20 sampai 60 derajat itu nilainya 3. Sedangkan lebih besar dari 60 derajat itu nilainya 4. Nah, kemudian berikutnya kita ke yang F ya, untuk leg, untuk kaki. Nah, kalau pergerakan kaki posisinya normal ya, itu seperti ini ya, kokoh kakinya berdiri tegak ataupun duduk dengan kaki yang tepat berada di lantai seimbang, itu nilainya skornya 1. Tapi kalau misalnya kaki 1 di lantai berlutut harus jongkok itu skornya 2 ya. Nah, kemudian berikut skor hasil dari kombinasi ya, nilai dari rula ini sendiri. Untuk kategori tindakan untuk 1, 2, skor 1 sampai 2 itu nilai level resiko minimum itu aman. 3 sampai 4 itu kecil, diperlukan beberapa waktu ke depan kita harus melakukan perbaikan. Kemudian 5 sampai 6 itu dikategorikan sedang ya, tindakan dalam waktu dekat ya. Kemudian yang ke-7 tinggi. Nah, kalau 7 itu skor yang tinggi, jadi harus segera kita melakukan perbaikan metode kerja ataupun kita bisa memberikan rekomendasi apa yang harus yang akan dibutuhkan untuk melakukan perbaikan kerja sehingga postur si operator menjadi lebih baik. Berikut ini contoh ya, contoh asesmen. Nah, kita bisa melihat di sini seseorang ya, di sini aktivitas mengangkat kotak dari lantai dengan meletakkan di atas meja. Jadi kotak pada awal berada tepat di depan operator ya. Kemudian ini akan diangkat untuk dinaikkan ke atas meja. Nah, kita bisa melihat posisi awal. Nah, ini
Lihat di sini kaki menekuk, ya. Lihat badan juga lebih kurang 40 derajat, leher lebih kurang 25 derajat. Nah, kemudian lengan atas posisi seperti ini. Nah, di sini sudutnya ini di atas 50 derajat. Kemudian lengan bawah, nah lihat posisinya itu lebih besar dari 90 derajat. Nah, untuk pergelangan tangan itu sekitar 20 derajat. Sehingga kita bisa berdasarkan tabel rula tadi, ya, kita bisa memberikan nilai, ya. Untuk lengan atas itu skor 3, lengan bawah skor 2, ya. Lihat di situ ya di tabel rula tadi ya. Baru kemudian pergelangan tangan itu skor 2 karena dia pergelangan tangan itu sudutnya sekitar 20 derajat. Kemudian untuk skor A, untuk bagian A itu skornya 5, ya. Sehingga sekarang kita lihat skor grup B. Grup B itu leher. Nah, kita lihat kan lehernya itu sudutnya lebih kurang 25 derajat. Sehingga kita berikan skor 3. Untuk badan, ya, badannya itu nah sekitar 40 derajat. Nah, itu kita berikan skor 3. Kemudian kaki. Nah, di sini kan kaki ketekuk. Jadi posisinya tidak seimbang. Sehingga kita berikan skor 2. Nah, untuk grup A 5, skor dari grup B 6. Nah, kemudian ada beban, ya. Beban ini sekitar 8 kg tambah 1. Nah, kan itu mengulang, sehingga kita tambahkan lagi 1. Sehingga skor A itu 6, skor B itu 7, ya. Nah, kalau kita lihat ya di tabel A, nah lihat di sini. Nah, kita dapatkan tabel A untuk pergelangan, nilai dari pergelangan tangan, ya. Baru kemudian untuk tabel B ini untuk kaki, ya. Baru kemudian untuk tabel C, untuk tabel rulanya sendiri untuk skor akhir itu kita lihat untuk skor A nilainya di sini, skor B itu nilainya di sini. Tadi skor A nya nilainya berapa? Skor A nilainya 6, skor B 7. Bisa dilihat di sini. Nah, mungkin kalau ini dilakukan secara berulang, ya, kita bisa meletakkan kotak ini di posisi yang sejajar, ya, lebih tinggi, ya, tidak yang dari lantai, sehingga sudutnya bisa sudut-sudut ini bisa kita kurangi, ya. Kemudian ya mungkin bisa pakai, kita gunakan meja alat bantu. Nah, kemudian kita bisa mengurangi pekerjaan mengangkatnya, ya. Nih. Untuk rula kita sudah sampai di contohnya, ya.